Nilai yang cukup fantastis, seorang berinisial YA diduga melakukan tindak pidana korupsi dan berhasil diungkap Polres Katingan, Kalimantan Tengah. YA sendiri diketahui adalah ketua kelompok tani Melayu Mandiri melakukan kerugian negara atas perbuatannya senilai 10 miliar rupiah lebih. Modus yang dilakukan YA dalam korupsi tersebut adalah mengajukan permohonan dana bantuan permajaan kelapa sawit perkebunan dalam rangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengajuan permohonan surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dengan surat permohonan. AKBP IGD Putu Wityana saat memimpin press release pada Selasa 8 Agustus 2023, kasus korupsi itu terjadi dalam kurun waktu pada 2020 hingga 2021. Kasus dugaan korupsi terkait bantuan dana pada program permajaan kelapa sawit di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini terdapat kejanggalan di mana seharusnya kelompok tani Melayu Mandiri beserta 4 kelompok tani lainnya yang diinisiasi oleh tersangka YA tidak layak untuk menerima penyaluran bantuan dana pada program permajaan sawit rakyat. Hal tersebut dikarenakan keempat kelompok tani lainnya tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Namun anehnya, atas bantuan dari saksi SU yang merupakan mantan sekretaris tim PSR Provinsi 2019 yang sejak awal membantu pengusulan kelima kelompok tani tersebut, Kapolres Katingan menyampaikan diterbitkannya seluruh dokumen usulan dari 5 kelompok tani oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang ditandatangani oleh tersangka YS selaku Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Katingan. Lebih lanjut, AKBP IGD Putu mengatakan, sehingga pada akhirnya kelima kelompok tani tersebut bisa menerima bantuan dana yang dengan nilai total bantuan seluruhnya sebesar Rp27.570.150.000. Dana tersebut bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang ditentukan adanya dugaan tipikor yang dilakukan oleh tersangka YA. Temuan tersebut berupa penyalahgunaan bantuan dana pada program permajaan sawit rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, tahun anggaran 2020 dan 2021. AKBP IGD Putu Wityana mengatakan, tersangka YA kemudian diamankan karena telah membuat negara rugi dengan jumlah kerugian sebesar Rp10.706.733.050. Terima kasih. Tadi pada pagi ini kita telah melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polres Katingan. Ini menjadi prestasi bagi Polda Kalimantan Tengah, khususnya Polres Katingan ya, karena pengungkapan tindak pidana korupsi. Dan tentunya ini menjadi komitmen Polri ya, umumnya dan khususnya untuk Bapak Kapolda Kalteng dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini menjadi prestasi sekali lagi ya untuk Polres Katingan dengan barang bukti yang cukup besar sekitar hampir 17 miliar lebih ya. Dan ini tetap kita kembangkan untuk terus sehingga mendapatkan tersangka yang baru lagi dalam proses penyidikan ini. Hukumannya diberikan kepada tersangka yang mana? Hukumannya tadi sudah disampaikan ya dalam proses konferensi pers. Ancamannya paling minimal 4 tahun, yang paling lama 20 tahun ya, itu rekan-rekan. Pak, apakah ada kendala penyidikan kasus korupsi seperti ini? Tentunya kendala di lapangan ada, tapi penyidik sudah mengoptimalkan dan mengantisipasi kendala tersebut sehingga dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berhasil menaikkan kasus ini menjadi penyidikan dan sudah P21 tinggal kami serahkan di kejaksaan tentunya. Dan kemungkinan ada tersangka baru nanti? Ya, tentunya nanti penyidik akan melakukan proses lebih lanjut untuk pengungkapan tersangka yang barunya. Pak, apakah ada kemungkinan pejabat yang lebih tinggi terlibat dalam kasus ini? Nanti kita tunggu hasil proses penyidikan ya dari penyidik Polres Katingan.
Dan selain uang ada BB yang lain kan? Tentunya BB yang lain seperti surat menyurat, dokumentasi itu ada yang diamankan oleh pihak penyidik. Itu ada. Cukup. Siap. Saya Liwati, jangan lewatkan berita seputar Kalimantan Tengah edisi berikutnya hanya di tribunkalteng.com.